Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan presentasikan mengenai kefakiran berbahasa Indonesia. Terdiri dari Ervin, Jessica, Cynthia, Cahyadi, dan Albert. Di sini kita mengenai kefakiran berbahasa Indonesia, kita akan membahas mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat, sejarah bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia, faktor penyebab kefakiran berbahasa Indonesia, dampak kefakiran bahasa Indonesia, saran ahli bahasa, kemudian kesimpulan dan saran. Mengenai latar belakang masalah, di sini kita akan membahas mengenai definisi bahasa Indonesia dulu. Menurut seputarilmu.com, bahasa itu merupakan sarana berkomunikasi antara individu. Mereka ini biasanya digunakan sebagai bahasa resmi suatu negara, pengantar dalam dunia pendidikan, alat pengembang kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, sebagai alat komunikasi, sebagai alat pemersatu bangsa, dan sebagai identitas suku atau bangsa. Nah, terus ada yang kedua itu ada menurut Wikipedia. Menurut ide.wikipedia.org, bahasa Indonesia ini adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan berbagai keragaman yang ada di Indonesia membuat tempat wisata di Indonesia diminati oleh pengunjung yang berasal dari luar negeri maupun lokal. Terus juga ada kosakata berbahasa Indonesia. Kosakata bahasa Indonesia ini kita di sini tuh bisa dipakai sebagai tolak ukur untuk menguji pemahaman seseorang dalam berbahasa Indonesia. Terus juga kosakata ini juga biasanya dipengaruhi oleh bahasa asing dan bahasa gaul yang semakin luas di negara Indonesia. Terus juga kosakata bahasa Indonesia ini juga melambangkan sebagai identitas masyarakat. Nah, di sini itu juga maksudnya itu seperti contohnya bahasa daerah setempat masyarakat juga digunakan sebagai sarana berkomunikasi untuk menunjukkan identitasnya sebagai suku tersebut. Misalnya bahasa Jawa yang digunakan sebagai bahasa secara umum di Pulau Jawa itu sendiri. Nah, terus bahasa asing dengan bahasa Indonesia tertentu. Kemudian ada objektif. Kita di sini tujuan dari kefakiran ini, kita memiliki tujuan untuk mengubahnya itu biar lebih cinta berbahasa bangsa dan negara Indonesia ini sendiri. Kita juga memiliki peran penting. Peran pentingnya itu contohnya itu seperti kefakiran bahasa Indonesia ini, peran pentingnya itu terdapat pada pemerintah dan juga terdapat pada masyarakat itu sendiri. Pada masyarakat itu sendiri kita harus bisa meminimalisir dengan memotivasi anak-anak dalam cinta berbahasa Indonesia. Terus juga berperan penting bagi pemerintah itu juga sebagai indikator yang menyebabkan bahasa asing dalam dunia perdagangan masuk ke Indonesia itu semakin besar. Lalu tujuan dari makalah ini kita untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia sampai saat ini. Terus pengaruh bahasa asing terhadap kefakiran bahasa Indonesia, pengaruh bahasa gaul terhadap kefakiran berbahasa Indonesia, dampak kefakiran bahasa Indonesia bagi masyarakat, dan yang terakhir tanggapan para ahli bahasa mengenai kefakiran bahasa Indonesia. Manfaatnya ini kita akan bagi menjadi 3, yaitu masyarakat, pemerintah, dan untuk makalah selanjutnya. Untuk masyarakat itu sendiri diharapkan dapat membantu masyarakat dapat mengerti hal apa yang menjadi penyebab terjadinya kefakiran bahasa Indonesia, sehingga kita dapat memberikan solusi yang tepat. Terus untuk pemerintah diharapkan dapat membantu pemerintah mengerti dan mencari solusi atas permasalahan ini yang membuat kefakiran bahasa Indonesia ini supaya dapat diminimalisir, sehingga menumbuhkan rasa cinta berbahasa Indonesia di negara kita sendiri. Kemudian makalah selanjutnya ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan untuk dibuat topik pembahasan bagi makalah selanjutnya. Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai sejarah singkat dari bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia ini diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, bahasa Indonesia merupakan salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Jadi, dasar yang dipakai sebagai dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu tinggi. Bahasa Indonesia ini paling umum dikaitkan dengan bahasa baku yang digunakan dalam situasi formal, seperti di perguruan, media massa, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik lainnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Nah, di sini ada perkembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya, nah yang pertama ini ada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Sejumlah prasasti berbahasa Melayu kuno dari Sriwijaya ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu itu menyebar ke berbagai tempat di Nusantara. Di dalam perkembangannya ini, istilah Melayu kemudian mengalami perluasan makna, sehingga muncullah istilah Kepulauan Melayu untuk menamakan Kepulauan Nusantara. Yang kedua, Melayu sebagai Basantara. Pada abad ke-15, berkembang bentuk yang dianggap sebagai bahasa Melayu klasik. Bentuk ini dipakai oleh Kesultanan Melaka, yang perkembangannya ini kelak disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Penggunaan dari bahasa ini terbatas di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan juga Semenanjung Malaya. Hingga di akhir abad ke-19, bisa dikatakan terdapat paling sedikit ada 2 kelompok bahasa Melayu yang dikenal masyarakat Nusantara. Ada bahasa Melayu pasar yang tidak baku, serta bahasa Melayu tinggi yang terbatas pemakaiannya tetapi memiliki standar. Yang ketiga, ada era kolonial Belanda. Selanjutnya, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari kalau bahasa Melayu ini dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi. Karena penguasaan bahasa Belanda dari para pegawai pribumi ini dinilai lemah. Dengan menyadarkan diri pada bahasa Melayu tinggi, sejumlah sarjana Belanda juga mulai terlibat dalam pembakuan bahasa. Pada tanggal 16 Juni tahun 1927, Cahya Datu Kajo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Volksraad, seorang berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya yang keempat ada kelahiran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Selanjutnya yang kelima ada bahasa Indonesia masa kini. Meskipun menyandang nama bahasa persatuan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa ibu hanya oleh sebagian kecil saja nih dari penduduk Indonesia. Sedangkan ada lebih dari 200 juta orang lainnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Bahasa Indonesia baku juga jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sebagian besar terbatas pada keperluan formal saja. Jadi bahasa Indonesia lisan cukup berbeda atau jauh dari bahasa Indonesia baku, baik dalam hal tata bahasanya maupun dalam kosakatanya. Hal itu utamanya disebabkan karena orang Indonesia cenderung menggabungkan aspek bahasa daerahnya sendiri. Misalnya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, Bali, dan sebagainya dengan bahasa Indonesia. Fenomena ini diperkuat dengan penggunaan bahasa gaul Indonesia, khususnya yang ada di perkotaan. Selanjutnya yang keenam ada faktor tersebarnya bahasa Melayu di Indonesia. Yang pertama ada bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan di Nusantara ini yang pusatnya ada di Sumatera bagian selatan dan Riau. Kerajaan Sriwijaya pada masanya pernah menguasai wilayah yang cukup luas, sehingga bahasa Melayu sebagai bahasa kerajaan menyebar seiring dengan meluasnya wilayah Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya ada pusat Kerajaan Sriwijaya merupakan wilayah pusat perdagangan internasional. Jadi di wilayah ini terjadi pertemuan dagang antar pedagang di Nusantara ini dengan pedagang yang datang dari luar Nusantara. Faktor yang ketiga, ada pusat Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan juga bagi agama Buddha. Faktor yang keempat,
Letak geografis Kerajaan Sriwijaya ini ada di Selat Malaka yang menjadi pintu masuk para pedagang dari dan ke Nusantara, sehingga frekuensi dan intensitas pertemuan dan komunikasi juga sangat tinggi di jalur ini. Faktor yang terakhir adalah bahasa dan sastra Melayu bagi kepentingan perdagangan, kebudayaan, pendidikan, dan juga keagamaan. Dalam kondisi ini, memposisikan bahasa Melayu bukan hanya sebagai bahasa daerah, tapi juga menjadi bahasa perantara atau lingua franca dari berbagai suku dan bangsa yang berbeda bahasa di Nusantara ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini tuh ada faktor penyebab kefakiran berbahasa Indonesia. Nah, di kefakiran ini tuh ada 2 contoh. Yang pertama itu bahasa gaul dan bahasa asing. Tapi sebelumnya kita juga harus tahu apa sih si faktor penyebab kefakiran bahasa Indonesia itu tersendiri. Nah, kayak zaman sekarang atau biasa disebutnya tuh kayak zaman milenial. Kayak kita pernah mendengar nggak sih kayak kata-kata yang zaman dulu banget kayak keracak, cerih, atau tanglung. Nah, ini tuh bahasanya tuh yang kayak kita nggak pernah dengar sama sekali untuk di zaman ini. Jadi kayak kita pas dengar bahasa ini tuh jadi kayak ngerasa aneh. Harusnya kita tuh jangan merasa aneh. Seandainya mereka asing dengan kata-kata tersebut, kita sama. Ada kata-kata yang baru kita ketahui setelah membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di dalam KBBI itu, keracak itu artinya melonjak-lonjak atau laju. Cerih itu artinya sisa atau ampas, sedangkan tanglung itu lentera dari kertas atau lampion. Di KBBI itu sendiri ada begitu banyak kata yang seringkali tak terucap dan terungkap, baik dalam bahasa lisan ataupun tulisan kita. Nah, sebenarnya kaum milenial itu harusnya kita lebih mengakui kalau kita tuh miskin akan khazanah kata bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya dari tahun 2016 itu di KBBI itu udah ada sebanyak 127.036 lemah kata atau frasa masukan di dalam KBBI tersebut. Nah, buat kita-kita itu tuh bisa diyakinkan kalau misalkan nggak sampai 80% pelajaran bahasa Indonesia itu tidak memiliki cukup ruang untuk mengenalkan kita pada kekayaan kosakata bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya itu kita tuh harusnya hendak belajar bahasa asing. Kamus bahasa yang bersangkutan menjadi bahasa yang tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Untuk bahasa asing membolak-balik. Bacanya menghafal atau membaca. Kamus adalah sebuah keharusan. Ironisnya, hal yang sama tidak kita lakukan ketika kita belajar bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Jadi itu kita tuh sebenarnya lebih fokus ke bahasa asing daripada bahasa Indonesia itu sendiri, karena namanya juga sekarang kita hidup di zaman milenial ya, pasti maunya dipandang orang bahasa yang paling internasional itu pertama bahasa Inggris. Pasti kita tuh mau belajar untuk bahasa Inggris tersebut. Jadi kayak kita lebih bereksperimen di kamus bahasa Inggris dibandingkan kamus bahasa Indonesia itu sendiri atau KBBI. Nah, sebenarnya kamus bahasa itu diperuntukkan hanya bagi mereka yang pemula dalam berbahasa atau biasanya orang non-pribumi. Kita sebagai seorang asli Indonesia telah mendarah-dagingkan bahasa Indonesia dalam percakapan atau tulisan sejak usia dini, paling tidak sewaktu di sekolah.
Jadi tidak ada kemendesakan untuk mempelajari kamus bahasa Indonesia, padahal pengetahuan berbahasa kita jauh lebih sempurna. Nah, untuk selanjutnya masuk ke contoh keprakiraan. Yang pertama itu bahasa gaul. Nah, bahasa gaul itu sebenarnya apa sih? Nah, bahasa gaul itu biasanya kita pakai untuk di bahasa kita sehari-hari. Misalkan kita ke teman kita yang yang mengikuti perkembangan zaman tersebut. Kayak misalnya biasa tuh terjadi di bahasa asing itu biasanya terjadi itu di penanaman tempat atau nama. Kalau kita keluar rumah, di sepanjang jalan tuh kita menemukan berbagai banyak kosakata bahasa asing bertebaran di papan nama gerai, atau rumah, atau makanan, atau penginapan, dan seterusnya. Tujuannya itu udah pasti, tempat itu untuk berkesan elit, menaikkan gengsi. Nah, tapi secara negatifnya itu, kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia tidaklah elit, tidak mampu menaikkan gengsi. Ironisnya. Nah, sementara itu di dalam rumah kayak televisi kita juga menayangkan beragam produk lokal yang lebih percaya diri dengan menamai atau mengiklankan merek dagangnya dengan terminologi bahasa asing. Jadi sebenarnya itu produk lokal, kita buat dari lokal, tapi karena kita harus menaikkan gengsi di zaman milenial ini, jadi mereka itu malah menggunakan bahasa asing di dalam produk lokal itu. Nah, sebenarnya perbuatan kayak gitu salah nggak sih? Enggak. Benar salah itu wilayah moral, dan gejala kefakiran berbahasa Indonesia kita tidak termasuk di dalamnya. Kefakiran berbahasa Indonesia itu perkara yang jauh lebih dalam, menyangkut soal martabat kita sebagai sebuah bangsa. Martabat bangsa kita sejatinya dipertaruhkan ketika kita malah menjadi seorang fakir dalam bahasa Indonesia. Lebih percaya diri dengan memakai terminologi bahasa asing daripada khazanah kata bahasa Indonesia. Nah, kalau kita sadarin, bisa-bisa nih bahasa kita tuh menjadi kelas 2 di tanah air sendiri. Karena kita kan mementingkan gengsi dan perkembangan zaman. Nah, terus lantas apa sih yang kita bisa perbuat? Pertama-tama, kita harus mencintai dulu bahasa kita. Ada gayung yang mengatakan cinta itu menggerakkan segala sesuatu. Maka ketika kita mencintai bahasa Indonesia, hasrat kita pun terdorong untuk semakin belajar lebih dalam tentangnya. Semakin bangga menggunakannya. Tanpa cinta tak ada kebanggaan. Nah, salah satu caranya itu sedia untuk membolak-balik Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Di sana itu pasti banyak banget khazanah bahasa Indonesia yang tak terkira. Terus selanjutnya itu berhenti mencampur adukan terminologi bahasa asing dalam percakapan. Kebiasaan mencampur adukan bahasa itu menurut kami itu malah menunjukkan tingkat pengetahuan kita yang setengah tahu bahasa Indonesia, setengah tahu bahasa asing. Kemudian yang terakhir itu, kita perlu merubah pola pikir bahwasannya bahasa asing lebih terasa elit daripada bahasa Indonesia. Di negara kita, bahasa yang nomor 1 adalah bahasa Indonesia. Maka mari mencintai dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Nah, yang kedua itu bahasa asing. Nah, gejala kefakiran berbahasa Indonesia kita diperparah dengan saling sangkutnya kita dalam bercakapan. Sangkarutnya itu kayak semakin kayak dicampur adukan gitu dalam berbahasa Indonesia, bentar bahasa Indonesia, bentar juga bahasa asing dicampur adukan. Nah, kita itu tuh sering, seperti yang tadi, kita tuh sering menyelipkan kata-kata bahasa asing dalam tiap percakapan kita. Misalnya, kayak kita bilang maaf, pasti kita lebih sering bilang sorry dibandingkan kata maaf. Atau menyebut
kata bosan menjadi boring. Nah, penyelipan kata bahasa asing dalam percakapan itu memang sengaja kita lakukan atau secara natural kita lakukannya. Mungkin karena kita mau dilihat lebih hebat di depan lawan bicara kita. Namun bisa jadi bahasa asing itu secara otomatis terlontar begitu saja dari mulut kita karena itu sudah digunakan oleh orang banyak. Nah, ini anehnya, kita seakan tidak bangga dengan khazanah bahasa Indonesia yang kita miliki. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya masuk ke dampak kefakiran berbahasa Indonesia. Yang pertama itu bahasa gaul terhadap kefakiran berbahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak mungkin jika pekerjaan rumah, ulangan, atau tugas sekolah dikerjakan dengan menggunakan bahasa gaul. Jadi, ketika situasi kita dalam situasi formal, jangan menggunakan bahasa gaul sebagai komunikasi. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan. Sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sebagai contoh nyata, banyak orang asing yang belajar bahasa Indonesia merasa bingung saat mereka berbicara langsung dengan orang Indonesia asli. Karena bahasa yang mereka pakai adalah formal. Sedangkan kebanyakan orang Indonesia berbicara dengan bahasa informal dan gaul. Yang kedua, bahasa asing terhadap kefakiran berbahasa Indonesia. Mampu berbicara dengan baik dan lancar, bahasa Inggris tidak lagi menjadi nilai tambah, namun sudah menjadi tuntutan atau kebutuhan bagi setiap orang di era globalisasi saat ini. Ini karena pengaruh bahasa Inggris di hampir semua aspek dalam kehidupan. Bahasa Inggris tidak hanya sebagai persyaratan akademis untuk penguasaan terbatas dalam aspek pengetahuan bahasa, tetapi juga sebagai bahasa asing, bahasa sains, dan teknologi. Artinya bahasa Inggris digunakan untuk berkomunikasi dan diekstrak dalam sains dan teknologi. Seperti sebagian besar menggunakan bahasa Inggris dan bahkan beragam dokumen dan pedoman teknis untuk penggunaan dan peningkatan perangkat yang bisa berbahasa Inggris. Bahasa Inggris juga digunakan untuk bekerja sama dalam dunia bisnis dengan pengusaha dari berbagai negara. Kesempatan kerja bagi seseorang yang menguasai bahasa Inggris terbuka lebar untuk menyambut kerjasama di perusahaan atau organisasi swasta atau instansi pemerintah, dan juga bisa mendapatkan posisi yang baik di perusahaan atau institusi tersebut. Pengaruh negatif dari bahasa asing itu sendiri ada. Belakangan ini pengaruh negatif dari bahasa asing tersebut sudah terlihat dari cara pemakaian bahasa belakangan ini yang sedang populer di semua kalangan, yaitu penggunaan bahasa campur aduk. Bahasa Indonesia dikombinasikan dengan bahasa asing. Banyak generasi bangsa sekarang yang merasa lebih percaya diri dan gaul jika menggunakan bahasa campur aduk tersebut. Ini jelas mengurangi kekaedahan dan keabsahan akan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan itu sendiri. Next slide. Masuk ke saran ahli bahasa. Yang pertama itu ada Henry Guntur Tarigan, yang kedua itu ada Andoyo Sastro Amidoyo. Yang pertama itu menurut Henry Guntur Tarigan, dalam keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu hubungan dari urutan pertama sampai urutan yang terakhir, di mana mula-mula pada masa kecil kita belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara, sesudah itu kita membaca dan menulis. Menyimak dan berbicara kita sebelum memasuki sekolah. Sedangkan membaca dan menulis di sekolah
Keempat, keterampilan tersebut pada satu kesatuan merupakan satu kesatuan yang merupakan catur tunggal. Selanjutnya, setiap keterampilan itu erat pula hubungannya dengan proses-proses berpikir yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang yang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktek dan banyak latihan. Selanjutnya yang menurut Andoyo Sastroamidoyo mengatakan nilai ujian nasional bahasa Indonesia cenderung statis. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya penguasaan bahasa tersebut di kalangan kaum muda sehingga membutuhkan terobosan guna meningkatkannya. Menurut ia menyatakan hal yang patut disoroti dari lemahnya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar di masyarakat Indonesia adalah dari sisi pembelajarannya. Banyak aspek yang terkait di dalamnya, mulai dari institusi pendidikan, tenaga pendidik, instrumen pendidikan semisal kurikulum, media, dan juga lingkungan sekitar. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Berikut merupakan kesimpulan dari kelompok kami. Jadi, bahasa Indonesia ini kan merupakan bahasa persatuan dan juga sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia. Namun, bahasa Indonesia perkembangannya cukup mengkhawatirkan dan akan menyebabkan terjadinya kefakiran dalam berbahasa Indonesia. Kefakiran berbahasa Indonesia ini dapat meningkat disebabkan oleh pengaruh dari bahasa asing dan bahasa gaul tadi. Sebagai salah satu contohnya, kita dalam komunikasi, kita tuh lebih sering mengucapkan kata-kata thank you daripada mengucapkan bahasa Indonesianya itu terima kasih. Atau juga dalam kata-kata mengunggah, kita lebih sering mengucapnya dengan mengupload. Karena itu gejala fakir berbahasa Indonesia itu disebabkan lebih suka kita dalam berkomunikasi itu lebih suka menggunakan kata atau istilah asing. Nah, gejala fakir lainnya itu juga kita merasa asing dengan kosakata bahasa Indonesia. Seperti contohnya kita mungkin jarang terdengar kata bahasa Indonesia yaitu jumawa, yang sebenarnya artinya itu angku atau sombong. Nah, dampak yang dihasilkan juga cukup beragam karena kefakiran berbahasa Indonesia ini. Jadi jika kita sering menggunakan bahasa gaul, tentunya kita ketika bekerja atau di sekolah nanti akan sulit menggunakan bahasa Indonesia yang formal atau juga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dampak lainnya adalah kekaedaan dan keabsahan bahasa persatuan bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia juga akan ikut menurun juga. Jadi, penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia turut untuk ikut melestarikan bahasa persatuan ini, sehingga eksistensinya tetap ada dan tetap menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Boleh di next? Nah, ini ada saran dari kelompok kami. Yang pertama itu, kita mulai dari diri sendiri untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha untuk mengajak lingkungan sekitar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu yang kedua, kita meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau juga kita lebih suka membuka KBBI, karena kan KBBI kan isinya banyak. KBBI itu kan menyimpan harta karun kosakata bahasa Indonesia. Karena kalau misalnya contohnya kita belajar berbahasa asing kan pasti kita akan buka kamus. Nah, tapi ironisnya kita nih tidak melakukan hal yang sama ketika kita belajar bahasa Indonesia. Kita tuh nggak pernah buka kamus. Jadi lebih peningkatan dalam menggunakan kamus bahasa Indonesia yaitu KBBI. Boleh next. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dalam penggunaan kata atau yang lainnya. Terima kasih telah menyaksikan.